kasih Mbak Vivi yang cantik. Selamat sore ibu-ibu semua. Salam hormat untuk Ibu Ais, Ibu Nana. Mungkin kalau ada Ibu Dewi di sini seperti disampaikan tadi ya. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ini merupakan satu momentum yang penting ya, karena perempuan pemimpin Indonesia lah yang akan diharapkan bisa memimpin kita semua kelak, perempuan-perempuan hebat ini, supaya bisa membawa budaya ke langkah yang lebih maju. Seperti kita tahu, budaya itu tidak stagnan, tapi dia terus berevolusi. Bahkan hari ini bertransformasi karena adanya digital yang masuk ke dalam hidup kita. Manusia yang selalu istilahnya adalah appreciating the past, embracing the future. Kita selalu harus sigap untuk bisa menyikapinya. Jadi topiknya saya rasa sangat penting dan sangat relevan dengan kondisi hari ini. Nah, untuk itu saya akan memulai paparan saya. Saya akan coba share dulu ya. Oke, sudah bisa terlihat ya. Jadi dalam topik yang menarik ini, peran perempuan pemimpin dalam memajukan budaya melalui transformasi batik di era digital, saya juga akan menambahkan beberapa hal-hal yang penting yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ais. Dan Ibu Ais terima kasih ya, karena tadi banyak sekali insight yang juga saya belajar. Learning every day ya Bu ya, jadi setiap hari kita harus siap untuk belajar apapun di usia apapun, karena kita ada di zaman yang saya rasa sangat maju hari ini ya, dengan segala macam tantangannya. Nah, tapi again mungkin penting bagi kita untuk lihat dulu ke belakang peran perempuan sendiri sebagai agen budaya, karena perempuan ini memiliki karakteristik yang unik yang sebetulnya mungkin tidak terlihat dan masih banyak orang melihat perempuan sebagai second class citizen mungkin ya, tapi sebetulnya kita adalah memiliki peran sentral dalam melestarikan produk-produk budaya dalam masyarakat. Produk budaya tentunya banyak sekali, karena budaya adalah bisa dari intangible, tangible, dan banyak sekali yang bisa kita ulas. Namun hari ini kita khusus memfokuskan pada batik. Batik yang kita kenal sebenarnya bukan hanya sebuah art atau keterampilan, melainkan di dalamnya ada satu karya seni atau kebudayaan yang bersifat indrawi, filosofis, dan spiritual. Maksudnya apa ya? Mungkin kita bisa ke slide berikut. Slide berikut. Oke. Kalau kita lihat dari sejarah yang panjang sudah diulas oleh Ibu Ais, tapi saya hanya meminjam satu sejarah saja. Kenyataan bahwa Ibu Kita Kartini adalah duta pertama batik Indonesia, karena dia pernah menulis dalam naskah Handschrift Japara, di mana orang-orang Belanda dan orang-orang Western di sana ya, di Eropa bisa mulai memperhatikan bahwa karya seni Nusantara itu luar biasa, termasuk batik. Sehingga Kartini itu sebetulnya bukan hanya ahli batik, karena dia juga punya motif sendiri, dia bikin motif yang, tapi dia juga seorang penulis yang memperkenalkan batik kepada dunia. Dan batik adalah salah satu sumbangsi karya seni bangsa Indonesia pada dunia. Jadi kalau kita, siapapun perempuan yang ada di sini yang memiliki keterampilan menulis, meskipun tidak bisa membatik, itu juga udah sesuatu. Kita adalah agen perubahan. Jadi perempuan harus melihat konteks dari permasalahan yang ada, lalu kita bisa menyumbangkan sesuatu bagi kebutuhan sekeliling kita. Jadi disitulah mungkin saya merasa menjadi perempuan itu luar biasa, karena di balik perjuangan kaum perempuan inilah karya agung kebanggaan bangsa ini terwujud. Next, kita tadi sudah dengar bahwa memang karena kehebatannya batik Indonesia, kita diakui oleh UNESCO. Tapi mengapa? Ternyata batik Indonesia itu merupakan batik yang paling berkembang, unik, dan kompleks. Karena batik juga ada dari Cina, dari banyak ya, dari India gitu ya. Tapi batik Indonesia inilah yang bukan hanya saja corak dan motifnya yang khas, tapi juga teknik dan alat yang dipakai juga sangat khas. Itulah makanya UNESCO
tahun 2009, bulan September sebetulnya, itu ada sertifikatnya ya, memberikan satu certification sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity. Jadi warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Kelihatannya hebat ya, kita nggak tahu tuh maknanya apa. Tapi setelah saya pelajari ya, ternyata karena di belakang batik tulis halus itu ada doa, ada cerita, ada satu filosofi, ada values, nilai yang dibangun turun temurun. Jadi bukan hanya sekedar apa, kalau kita perhatikan semua kain yang kita pakai itu hanya kain, tapi ini kain yang berdoa. Nah, itu luar biasanya. Jadi misalnya saya kasih beberapa ilustrasi ya, ada satu motif namanya Sido Mukti atau menjadi mulia. Motif ini sering sekali digunakan dalam upacara pengantin adat Jawa karena doanya adalah ingin memberikan banyak rezeki, ingin meminta banyak rezeki, keberkahan dan kebahagiaan selamanya. Jadi itu pakem dari batik yang klasik ya, jadi yang keraton yang dari dulu turun temurun diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah, yang kita juga sering kenal adalah parang. Parang itu kalau kita lihat ada lambang huruf S yang tidak berhenti. Itu sebetulnya menggambarkan ombak. Ombak yang kalau kita lihat kadang-kadang menggulung lembut, tapi bisa juga sangat besar, bisa seperti tsunami yang memorak-morandakan sekitarnya. Jadi ombak atau parang ini adalah menyiratkan keberanian dan semangat. Makanya kalau kita punya acara sesuatu, pakailah parang. Dan kita berdoa bahwa supaya kita berani dan kita akan menang. Itu dulu digunakan oleh prajurit yang akan pergi berperang. Jadi ada makna-makna yang sebetulnya bisa kita internalisasikan sampai hari ini. Bagus sekali ya cerita tentang parang. Kemudian yang berikutnya juga yang kemarin saya pergi ke Hotel Dharma Wangsa, ada satu motif di interiornya itu bentuknya sebetulnya saya lupa kaung atau teruntum. Saya mulai dari kaung dulu ya, karena itu bentuknya kaung kemarin. Kaung itu seperti bunga teratai, itu mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang bisa menjaga hati, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Leadership, jadi mungkin kalau PPI punya seragam, sebaiknya motifnya kaung. Karena itu adalah doa supaya kita semua menjadi leader-leader yang bijaksana. Gitu. Nah, teruntum itu lebih kepada wisdom, menuntun. Makanya dia dipakai ketika para orang tua melepaskan anak-anaknya ketika mereka menikah juga untuk mendapatkan wisdom dari orang tuanya yang diterapkan ke bawah itu seperti bunga sebetulnya. Jadi bunga yang wangi, bunga yang memberikan kebahagiaan, memberikan aroma yang membuat hati ini senang gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali kepada pemberdayaan perempuan, mengapa batik begitu dekat dengan pemberdayaan perempuan? Karena untuk menggambar di atas lembar kain itu membutuhkan kehalusan rasa, kesabaran, ketelitian. Dan itu puji Tuhan, alhamdulillah perempuan memiliki itu semua. Tentunya laki-laki juga punya, tapi kita lebih diberi misalnya anak ya, jadi kita diberi kelebihan untuk bisa memiliki kehalusan budi. Tapi juga luar biasanya adalah perempuan-perempuan yang dari dulu membatik itu sebetulnya melakukannya di rumah sebagai pekerjaan sambilan. Jadi bukan pekerjaan utama. Pekerjaan sambilan di mana ketika suaminya pada pergi perang, mereka bisa mencari uang untuk keluarganya, menafkahi keluarganya. Jadi sebetulnya istri itu menjadi penggerak ekonomi keluarga. Itu dari dulu, dari bukan hanya sekarang. Jadi luar biasa sekali perempuan Jawa terutama ya, dan kalau kita lihat perempuan Bali itu juga seperti itu. Mereka punya satu tanggung jawab, satu panggilan untuk taking care of the family, dan mereka itu sangat multitasking. Jadi kita sebagai perempuan yang katanya wah lemah, katanya butuh emansipasi, sebentar, mari kita lihat. Sebetulnya enggak. Jadi mungkin kita juga nggak perlu keluar-keluar bilang, ayo kita minta emansipasi. Kita bekerja yang lebih baik aja sudah hebat gitu ya. Jadi saya juga mengencourage perempuan-perempuan untuk mandiri gitu. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, bahkan Kampung Laweyan itu di Solo itu memiliki pengrajin batik yang
sangat banyak ya. Jadi di sini kita bisa lihat sejak tahun 1905 memiliki berbagai gerai batik dan memiliki sekian ratus motif batik yang dipakai. Dan ini sudah menjadi destinasi wisata budaya, edukasi, dan juga menjadi satu pemasukan bagi negara. Jadi sebetulnya batik dengan industri itu sangat dekat juga. Nah, tapi mari kita lihat ini ya, apa namanya, statistik di sini. Mohon maaf, saya agak batuk. Jadi, kalau kita lihat yang agak memprihatinkan, sumber Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor batik itu turun dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 ke 2020. Ini mungkin tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Ibu Ois, bahwa kompetisinya menjadi sangat banyak. Tapi ini juga ada satu plus minus kontradiktori ya, ada satu pendapat yang mungkin pro and con, yaitu bahwa membatik tulis itu tidak terlalu mudah untuk ekspor karena prosesnya yang panjang. Jadi satu kain itu ditulis itu bisa sampai 3 bulan. Kita tidak bisa masuk ke pasar dengan sangat mudah. Tapi despite the fact bahwa statisnya turun, tapi kita lihat itu sebetulnya sekian triliun gitu. Sampai hari ini tuh sekitar 75 triliun gitu nilainya. Jadi bisa lebih besar lagi kalau kita tahu bagaimana masuk ke pasar Eropa. Nah, salah satu yang kemarin waktu kita bikin untuk satu event, itu anak saya, Amandari, itu dia meriset dan melihat kenapa kok batik nggak bisa berkompetisi. Antara lain karena memang batik-batik yang diekspor itu kebanyakan harus mengikuti atau mengikuti syarat kuota tertentu yang ketika kita mengejar dengan batik tulis tidak terkejar. Jadi ada satu kondisi di mana kita harus berpikir ulang untuk melihat batik dari kacamata yang berbeda. Ini saya lanjutkan dulu, nanti saya sambung hal tersebut. Nah, ini sebetulnya saya juga memiliki satu perjalanan yang unik ya, di mana Amandari Gallery itu lahir dari kepedulian saya tahun 2016 melihat kakak saya yang sudah waktu itu berusia 70 tahun masih bekerja keras untuk keluarganya. Padahal dia sudah 50 tahun melestarikan batik tulis Solo. Saya sebagai generasi berikutnya, meskipun kami terpaut 16 tahun ya, meskipun saya adik, tapi karena kita keluarga besar, ada 13 orang, saya nomor 12, dia nomor 2. Saya melihat kakak saya itu luar biasa, tapi belum tentu ada legasinya, karena anak-anak sekarang kan lebih senang kerja di kantor, ya, menjadi profesional. Di mana saya juga dulu seperti itu trennya. Saya menjadi profesional. Jadi ketika saya melihat dia luar biasa sekali nih, kakak saya yang bisa membiayai anaknya menjadi tulang punggung bagi keluarganya, bahkan keluarga besarnya itu dari batik gitu. Nah, saya prihatin. Saya ingin membantu kakak saya. Lalu saya bilang, boleh nggak saya pakai brand sendiri, karena kakak saya punya brand sendiri lagi yang namanya Siti Sendari. Dan kemudian karena saya ingin batik itu menjadi legasinya menjadi ke anak muda, saya ajak anak saya Laras Amandari dan saya ambil nama dia sebagai nama batik. Dia adalah co-founder dari Amandari. Dia sering sekali, nanti saya sebutkan ya, dia sering sekali dalam lomba diplomasi. Maka saya punya ide. Jadi saya ceritakan dulu tentang Ibu Siti Sendari, kakak saya. Dia adalah perempuan Jawa yang sangat ulet, sangat kreatif, sangat tangguh, dan sampai hari ini usianya sudah mungkin 76 ya, karena sudah sepuh, dan dia masih juga punya beberapa klien besar yang kebetulan kalau ada upacara pengantin selalu pesannya ke Mbak Dari. Kenapa? Karena mereka nyaman dengan pengetahuannya Mbak Dari tentang pakem-pakem dari cara-cara upacara pengantin Jawa. Di sini terlihat bahkan seperti Dian Sastro atau Raffi Ahmad juga mencari Mbak Dari untuk minta service, minta advice tentang pakem-pakem untuk pengantin ya dari adat Jawa. Dan juga kakak saya itu bisa juga sampai menjual kepada Pak Jokowi sebagai langganan setia. Artinya berarti batiknya memang sudah mumpuni gitu ya, sudah diakui oleh banyak orang. Nah, saya lihat tapi beliau tidak ada yang bantu. Jadi saya pikir
Saya coba untuk membantu, tapi saya bukan pembatik. Saya seorang pengusaha. Jadi bagaimana saya bisa membantu? Next. Saya coba launching Amandari Gallery tahun 2016 dan saya panggil teman-teman pengusaha. Di sini ada beberapa pengusaha dari Anugerah Perempuan Indonesia yang saya ajak. Terima kasih Mbak Nana sudah mempertemukan kami, dan saya minta blessing dari Kepala Badan Ekonomi Kreatif waktu itu Pak Triawan Munaf, dan juga saya aktif mempromosikan batik di event-event besar seperti salah satunya adalah Warisan. Batik kami mendapat sertifikasi keaslian batik berkualitas premium. Jadi dalam event Warisan yang ada waktu itu sebelum COVID setiap tahun ada, hanya brand-brand tertentu yang bisa masuk ke situ. Tapi dengan masuk ke situ artinya kami dikurasi, puji Tuhan, alhamdulillah, karena memang itu batiknya Mbak Andari, kami lolos. Jadi saya punya segmentasi yang berbeda dengan kakak saya. Saya lebih kepada Mbak Andari mencoba untuk mengembangkan yang tradisional, saya mencoba mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih modern. Lalu saya juga berusaha menggandeng korporasi yang memiliki program CSR untuk memberdayakan batik, dan sekaligus mengajak generasi milenial untuk peduli pada batik dan pelestariannya. Jadi perjuangan batik bukan hanya pada produk atau kita sebagai pembatik, tapi kita sebagai pengusaha atau kita bahkan sebagai konsumen atau kita sebagai pemerhati itu memiliki satu mata rantai yang tidak putus ya. Kita semua adalah agen-agen perubahan, agen-agen yang membawa batik ini terus harum gitu di antara kita dan kepada anak muda. Nah, ini adalah anak saya, dia sarjana hukum dari UI, namanya Laras Tirza Amandari. Dia sekarang bekerja di Facebook Singapura. Jadi dia menjadi legal takedown, jadi dia yang menseleksi konten-konten di Asia Pasifik untuk Facebook. Tapi dia sebelum dia masih SMA dan sampai dia kuliah, memiliki passion yang tinggi dan leadership yang tinggi, sehingga dia bisa memenangkan lomba diplomasi model United Nations di berbagai negara. Dia pernah ikut di Harvard, pernah ikut di Belanda, pernah ikut di Amerika, segala macamnya. Jadi dia memiliki kemampuan diplomasi yang cukup tinggi. Sehingga saya membiarkan dia untuk mengeksplor batik dari kacamata seorang anak muda. Dia adalah generasi Z ya, usianya sekarang sekitar 24 tahun gitu. Jadi dia memandang batik ternyata dari sudut seni. Dia mempelajari batik dan tantangannya untuk bisa menenangkan kompetisi. Karena anak-anak muda ini sangat agile. Mereka sangat terbuka terhadap informasi karena mereka setiap hari ada di depan layar laptop maupun layar handphone mereka. Nah, Laras ini pernah suatu hari menerjemahkan satu kain batik Amandari. Saya coba baca. Maaf, saya minum dulu. Dia membuat suatu puisi dengan judul Metamorfosa. Dia bilang ya, dia tulis, sebelum seekor kupu-kupu sadar diri, ulat kecil mengalami perjalanan panjang yang kelam. Terpenjara dalam bayangannya sendiri, mencoba memelihara tubuh mereka yang nyaris hancur. Melakukan lagu merdu untuk membangkitkan kekuatan. Hingga saatnya sang hari menyeruak, membelah langit. Lalu dia bertanya, kau lahir dengan sayap sempurna, mengapa lebih suka merangkak dalam kehidupan? Wisdom yang dia tangkap adalah, kemarin aku merasa lebih pintar, maka aku ingin merubah dunia. Hari ini aku ternyata lebih bijak karena aku merubah diriku sendiri. Jadi di situ ada satu kontemplasi ya. Ketika dia melihat batik, dia ada kontemplasi terhadap dirinya sendiri. Dia melihat hidup ini kita adalah kupu-kupu, tapi kadang-kadang manusia tuh memilih menjadi ulat. Padahal kita diberi Tuhan sayap. Semua pilihan ada di kita. Nah, kalau kita hanya terus mau menjadi ulat, maka kita akan hancur, rapuh, dan kita tidak jadi apa-apa. Jadi luar biasa sekali. Anak waktu itu dia masih berusia mungkin 20, di awal 20 atau belasan gitu, dia sudah bisa melihat. Dan dia menciptakan sekian puluh puisi setelah itu ya, yang suatu hari akan saya terbitkan. Tapi ini adalah satu interpretasi yang luar biasa dari seorang milenial yang somehow kita harus embrace. Jadi kalau batik dilihat bahwa kita ini diakui negara lain, bahwa kita ini dicuri, menurut saya tidak perlu resah ya, karena akan lahir batik-batik motif baru yang memiliki juga kehalusan budi dan cita rasa yang tinggi yang bisa kita turunkan. Jadi
batik menjadi medium, tapi manusianya yang menjadi manusia yang lebih berbudaya, yang bisa menginterpretasikan produk budaya menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, kalau disebut di depan transformasi digital, sebetulnya di dalam hidup kita selalu ada 3 hal, yaitu manusianya, teknologinya, dan sistemnya. Jadi kalau dalam hal ini tentunya manusianya yang harus ditransform. Kalau manusia, kita mulai melihat ya bahwa generasi milenial itu mungkin 60% dari populasi ya di Indonesia ya. Jadi kita melihat mereka adalah generasi-generasi yang memiliki ciri-ciri yang sebetulnya banyak yang positifnya. Adalah beradaptasi, melek teknologi, memiliki orientasi achievement yang tinggi, tapi mereka juga sangat butuh perhatian. Makanya sering banget selfie. Ya, selfish in a way ya. Kalau selfie itu kayaknya udah dunianya udah dunia dia aja, udah jadi apa ya, udah jadi stars gitu ya. Lalu selfish juga me generation, it's all about me. Tapi di satu sisi mereka juga sangat terbuka, dan di sisi lain mereka juga mudah bosan. Jadi memahami batik untuk ditransfer kepada anak muda artinya memahami bagaimana anak muda itu berpikir. Betul bahwa batik memiliki nilai filosofi, tapi betul juga bahwa batik harus terus melahirkan motif-motif baru yang mungkin memiliki nilai yang tinggi juga gitu. Nah, kalau secara teknis transformasi batik itu bisa bisa dicapai salah satunya selain tadi manusianya ya. Salah satunya adalah dengan sarana yang bisa memudahkan, karena anak muda itu mungkin tidak sabar kalau harus kalau batik itu kan kita harus niup itu ya, cucoknya itu sampai dia bisa malamnya tuh nggak lengket. Nah, sekarang ada yang namanya kompor dan canting listrik. Itu dia sudah merupakan satu breakthrough ya dalam cara. Ditemukan oleh Nova Suparmanto di tahun 2014 dan sudah tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Konsumennya bukan hanya pengrajin batik, tapi juga sekolah-sekolah yang mengajarkan ekstrakurikuler membatik. Dan dia sudah memproduksi 200 unit lebih kompor batik listrik. Ini adalah satu yang perlu kita galakkan dan kita edukasi, karena siapa tahu dengan kemudahan ini lebih banyak kreativitas anak muda yang bisa dilahirkan. Nah, kelebihannya ini juga saya teruskan, suhu bisa diatur secara otomatis bagi kompornya ya, dan dia sangat ramah lingkungan. Dan dia efisiensinya sampai 95% dibandingkan dengan kompor minyak tanah. Jadi ini satu breakthrough yang kemungkinan belum semua orang bisa mengenal dengan baik. Tugas saya dan tugas perempuan-perempuan hebat untuk menyebarkan ini, dan suatu hari mudah-mudahan dengan PPI kita bisa mengajarkan bagaimana batik dengan kompor listrik. Selain kompor listrik juga ada canting listrik. Dia juga dilengkapi dengan pengatur suhu panas malam, di mana mata cantingnya juga dapat diganti-ganti sesuai kebutuhan. Jadi dia tidak perlu menunggu atau tidak perlu menunggu dia sampai keluar lagi malamnya, dia bisa disesuaikan dengan besar kecilnya pola yang dia buat gitu. Dan ini sangat baik buat pemula yang juga tidak mau terkena asap dari kompor yang digunakan untuk mencairkan malam. Bahkan mungkin kemarin Mbak Vivi sempat menyinggung ya bahwa ini akan bisa menjadi satu gerakan ramah lingkungan atau green movement. Jadi ini satu inovasi-inovasi yang kita harus lirik ke depannya, karena hidup itu mengarah ke depan gitu. Nah, kolaborasi saya dengan partner dengan ekosistem batik juga saya bangun. Kebetulan ini partner saya yang pada waktu itu mengadakan satu event budaya dengan PLN, yaitu ini dengan batik chic pada waktu itu. PLN membutuhkan satu partner yang bisa sebetulnya membuat, karena produknya PLN adalah listrik ya, membuat lebih banyak orang-orang menggunakan listrik secara lebih aktif. Lalu melihat bahwa potensi pembatik di kota-kota kecil itu banyak dan dia ingin masuk, maka PLN waktu itu bersedia untuk mensponsori acara kami di dalam edukasi, di mana di situ tidak hanya dibahas tentang kompor dan canting batik, melainkan juga bagaimana cara memenangkan ekspor keluar. Jadi ada beberapa topik, dan waktu itu ada Ibu Dewi Motik juga hadir di situ. Nah, ini ada satu video terakhir yang mungkin bisa kita lihat yang berisi tentang acara di PLN tersebut.
dengan berbagai pembicara, semuanya peduli akan batik. Dan sebelum saya memutar, saya ingin sedikit menyambung tadi di depan saya Yang murid. Bukan PPI itu. PPA. mohon maaf. Jadi tadi kalau kita mau menang ekspor, bagaimana caranya? Memang satu-satunya jalan adalah kita juga harus menggalakkan printing. Karena kalau dari segi marketing, memang kalau dari segi idealisme tentu batik tulis yang ditulis itu menjadi semacam mercy-nya lah. Tapi kalau orang jualan, dia juga perlu jualan Avanza untuk mendapatkan ekonomi. Jadi kalau kita mau melihat ekonomi, kita juga harus bisa bersaing dengan apa yang ada di pasar. Jadi antara idealisme dan kenyataan itu harus diimbangkan. Batik-batik tulis tetap akan menjadi batik-batik yang mahal karena dia bisa dijual di atas 3 juta. Karena dia adalah sebuah lukisan. Kita membatik selama 3 bulan yang kemudian orang tidak mungkin membeli dengan 200.000, nggak mungkin. Tapi motif-motifnya kalau dia diduplikasi dan dia memenuhi kuota, karena kalau ke ekspor itu kuotanya minimum sekian bulk, gitu. Jadi harus ada volume. Kalau tidak ada volume, kita nggak bisa masuk. Makanya fashion kita selalu kalah kalau mau masuk ke industri di luar ya, karena mereka punya volume yang sangat besar yang bisa memenuhi permintaan pasar Eropa misalnya. Itu harus dipikirkan dan mungkin Bu Eis suatu hari akan menjadi kajian kita. Bagaimana kita melihat batik dalam perspektif marketing dan branding. Sehingga kita tidak harus galau kalau seandainya orang mengatakan, aduh kita nggak bisa ngejar. Ya udah itu Mercy. Kalau Mercy mahal ya sedikit jumlahnya. Tapi Avanza bisa lebih banyak misalnya. Itu hanya perumpamaan saja. Nah untuk menutup akhir kata ini saya coba rangkum dalam satu video yang waktu itu kami adakan di Grand Mahakam. Waktu itu sebelum COVID ya. Jadi ini cukup ada satu dokumentasi yang bisa saya share. Ya, saya rasa demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Semoga kita bisa menjadi duta-duta batik untuk berbagi kemajuan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu VV, moderator kita.